Share screen. Oke, Nanda. Jadi ini ya, ini udah teks yang sudah saya kasih tahu tadi. Ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Jadi teks ini akan kita bahas sebelum waktu Isa maksudnya. Jadi, first of all, we have to know ciri-ciri teksnya itu apa-apa saja yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu kita mau mengerjakan apa. Biasanya kalau di dalam paragraf reading comprehension itu yang diminta sudah tahu main idea, kemudian specific information, kemudian general information, kemudian ada lagi yang namanya uh, infer, amplify, atau mencari tahu sinonim dari satu paragraf. Yang biasanya kan kita mencari sinonim dari satu kata saja, tapi sekarang di paragraf itu kira-kira apa yang bisa di-infer, maksudnya di-imply dari bahasa itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir vocab. Vocab itu tadi apa makna dari atau sinonim atau antonim dari satu satu kata-kata ini. Jadi pertama sekali kita harus tahu itu. Nah, kemudian eh, ketika kita ingin membahas soal, tentu kita harus tahu arti dari soal tersebut. Jadi di sini penting rasanya untuk memperkaya vocabnya gitu. Caranya bagaimana? Seperti yang dasar ulang-ulang terus ya dengan cara membahas atau praktis seperti ini terus. Jadi kita mulai dari pertama. Kita bikin anonym. Oke. Nah, oke. Baik. Nah, ini ceritanya tentang dinasti yang ada di Mesir. Kita mulai baca dulu. Eh, Minta bantu ya, Apif ya. Baca yang di paragraf pertama saja, Apif. Rangers may not have invaded and taken control of ancient Egypt, as was long thought. Later, the ethnic group known as the Hyksos seems to have seized power from within Egypt, although the Hyksos ruled Egypt from 1530 BC, BC before BC to before century. oh before century Ya. to 1630 and 38 before century. Hmm. A news to study, which involve chemical analysis of teeth collected from Hyksos chemistries, such suggests that this ethnic group had thrived in Egypt from generation. Oke, right into the questions. Oke, nah sekarang kita tentuin mana pendapat kalian. Incorrect, incorrect itu kan nggak yang benar nih dari ini. Incorrect itu kan salah satu bentuk pernyataan unstated kan. Unstated itu dia ada di sini, tapi kalimatnya itu kita cari tahu sendiri gitu, mana itu tidak terlihat lah gitu. Itu nggak jelas di sini ya. According to the text, which the following is incorrect about the Hyksos. Mana pernyataan yang tidak benar menurut Hyksos ini? Gitu. Maybe C, sir. Oke. Mari coba dibaca. Dari mana dulu, Sir? Dari A. Ya, dari A. Kalau mau baca soalnya juga boleh dulu. According to the text, which of following incorrect about Hyksos? Oke. A. They were the ethnic group that had lived in Egypt for generations. By time there, they took the reins. B. Ya. Record about their region, Paham? view and colored with possibly false information by their successors. C. Ya. Manetho was the only person living in the Hyksos
time was record of them are still well preserved. Preserve. Preserved. Mm-mm. Hieroglyphs help Hieroglyphs. historians unravel how the Hyksos overthrew Egyptian reigning dynasty. Mm-mm. Instead of invading from outside, they might have taken over ancient Egypt from inside of the kingdom. Oke. Well everyone, kita coba artikan satu persatu itu kalimatnya ya, yang pilihan gandanya. Yang A, they were an ethnic. Ethnic itu kan artinya kalau kita di sini suku, kelompok-kelompok that have lived in Egypt for a generation by the time they took their reigns, semenjak mereka memimpin. Yang B, record about their reigns are few and colored with possibly false information by their successors. Jadi menurut record atau catatan sejarah, mereka itu diinformasikan sebagai suksesor dari kepemimpinan Egypt tadi. Yang C, Manetho, siapa tadi Manetho ini? Nih, Manetho ini siapa nih? Yang dengar tadi pasti tahu nih. Jadi Manetho adalah seorang priest yang menulis sejarah tentang etnik Hyksos gitu. Nah, jadi kalau kita di Indonesia, kalau di Kalimantan itu suku Dayak. Kalau di Jawa itu suku Jawa. Kalau di Sumatera itu sukunya mayoritas apa? Suku Melayu. Oke. Nah, jadi itu penting untuk kita ketahui. Nah, jadi Manetho ini orang salah satunya the only person living in the Hyksos. Apakah Manetho ini hidup di zamannya Hyksos atau setelah Hyksos? Oke. Time whose record of the R will still preserve. Nah, jadi Manetho ini hidup ketika di zamannya Hyksos. Kemudian dia menulis cerita tentang misalnya itu legasi tentang Hyksosnya. Kemudian yang di hieroglyphs ini kan sudah dikasih tahu tadi abjad dalam bahasa Arabnya atau abjad kunonya help historian unreveal how the Hyksos overthrew Egypt dan reigning dynasty. Jadi abjad-abjad Arab itu membantu sejarawan untuk menentukan tentang cerita-cerita atau sejarah dari etnik Hyksos ini. Yang I, instead of the invading of outside, meskipun ada invading, campur tangan dari luar, they may have taken over the ancestors Egypt from inside of the kingdom. Mereka tetap mengambil alih Egypt ini, kerajaan Egypt ini dari inside the kingdom, dari dalam kerajaan. Nah, berdasarkan dari penjelasan tadi, mana yang tidak benar menurut pernyataan Hyksos ini, menurut teks ini. Afirmasi C. Yang lain? Maybe C sih. Oke. Ya, alright, satu lagi, ada lagi. Oke. Nah, jadi jawabannya memang benar. C. Jadi kita lihat ke teksnya. Oke. Nah, according to the Manetho ini kan hidupnya ketika 1650 before century. Nah, sementara mereka ini terlahir di tahun 1500 before century. Jadi ini ada di paragraf pertama. Hyksos ini muncul, kemudian ketika di tahun 1650 barulah ditulis oleh Manetho itu ternyata Hyksos itu eksis lah seperti itu. Oke, guys, lanjut ya soal nomor 2. Yes, sir. Oke, number 2.
Alfirami Putri, baca soalnya. Okay. Number 2, there are barely any written records that immortalize the history of the Hyksos range in Egypt because A. Possible only Manetho, Ptolemaic priest had enough evidence to write about the Hyksos range. B. A coup took Egypt at one fell swoop and destroyed all existing records of the Hyksos and their influence. C. As a representation of disorder, writing down their history was not on top of the Hyksos priority. D. The Hyksos range didn't last long enough for their written records to be as extensive as their predecessors. E. The Hyksos successors possible tried to blur their history and increase by standardizing their records. Okay. Thank you, Putri. Yes, sir. Alright, so there are barely any written. Barely ini ya, barely ini. Itu sinonimnya apa? Barely itu artinya hampir. Hampir. Jadi lebih dekatnya almost. Okay. There are almost any written. There are barely any written record. Record itu dicatat dalam sejarah gitu. Nah, semoga pertemuan kita malam ini jadi sejarah ke depannya kepada adik-adik kita, generasi kelas 12 yang mengikuti SBTR. That immortalized. Jadi immortalized itu diabadikan di sejarah. The Hyksos reign itu artinya kejayaan. Okay. In Egypt, because jadi hampir any written record. Jadi hampir seluruh ditulis sejarahnya itu di dalam sejarahnya Hyksos ini. Kenapa itu semuanya bisa hampir tertulis? Itu kenapa alasannya? Kok bisa sejarah dari Hyksos itu bisa tertulis di dalam buku sejarah? Itu alasannya kenapa? Nah, jadi kamu apa jawabannya tadi, Putri? Bentar, saya lagi mikir. Oh, lagi mikir. Oke, yang lain, others? Okay, anyone? Oke, ini ada yang masuk nih. Maybe A, Belaktif A. Any others? Menurut Putri, sir. Menurut Putri A ya, Ya, Alpha ya. yes. Oke, bisa sama ya jawaban. Menurut yang lain gimana? Oke, there are barely any written record. Hampir terrecord secara immortalized, secara sempurna, secara abadi di buku sejarah. Dan Hyksos itu memang benar-benar ada di buku. Kenapa? Karena possibly only Manetho. Possibly itu kemungkinan hanya Manetho, Ptolemaic priest itu artinya pendeta ya. Kalau kita kan sekarang ustadznya gitu. Had enough evidence to write about the Hyksos reign. Number yang B, took Egypt and one fell swoop and destroy all existing record of the Hyksos and reign influences. Jadi kalau seandainya ada jawaban yang tidak sesuai bagi menurut kita, itu langsung di-eliminate aja. Nah, jadi ini pernyataannya agak sedikit negatif ya. A cup of took Egypt, one fell swoop and destroy all existing record. Jadi menghancurkan seluruh record. Sementara di sini dikatakan hampir semua terrecord. Jadi agak sedikit negatif pernyataannya. Kita eliminate yang B ini. Yang C, as a representation of disorder, writing down their history was not on top of the highest priority. Sebagai perwakilannya, disorder itu artinya kacau, hancur gitu. Writing down their history was not on top the highest priority. Jadi
untuk nulis sejarah mereka ini tidak terlalu penting-penting banget lah gitu. Itu yang C. Kemudian yang D, the highest rain didn't last long enough for the written record. Untuk menulis sejarah ini tidak terlalu butuh waktu yang lama because extensive as the predecessors. Jadi ini merupakan semacam penerus dari beberapa generasi-generasi sebelumnya. Predecessors. Predecessors ini artinya penerus sebelumnya. Kemudian yang I, the highest successors possibly tried to blur their history and influence by vandalizing their record. Jadi penerus-penerus dari Hyksos ini mencoba untuk mencemarkan nama baik Hyksos ini. Hyksos ini orangnya tidak baik, generasinya suka menghancurkan, suka bikin chaos nih yang di sini. Nah, disorder and chaos. Nah, itu kata penerus-penerus setelah Hyksos ini. Jadi pernyataan yang tepat adalah A, karena yang lain ada sedikit negatif pernyataan tentang Hyksos ini. Jadi hampir tertulis jelas Hyksos itu ada karena berkat Manetho ini yang menulisnya. Pernyataan itu muncul di paragraf paragraf kedua. Written by a Ptolemaic priest named Manetho. Jadi History of Egypt ini muncul akibat ada semacam tulis tangannya lah gitu dari Manetho. Oke, udah masuk waktu Isya. Kita break dulu, nanti kita lanjut. Nah, kita lanjut nanti nomor 3, 4, 5. Nah, jadi nanti kalian akan mengerjakan ini PR-nya dari nomor 6, 7, dan 8. Oke. Tapi sebelum kita mulai nanti sholat dulu, satu baru kita bahas lagi. Ini di out dulu atau di AFK aja nih, Pep? AFK aja lah kan, Sir. Kalau off nanti susah masuk lagi kan. Oke. 10 menit cukup ya. Jam 8:01 ya, baliknya. Baik, Sir. Oke, sip, sholat dulu ya. Kita lanjut ya. Semoga yang tersisa ini bisa mendengar dengan baik. Oke, tadi sudah sampai nomor 2. Jadi akan ada 9 pertanyaan nanti. Bisa dilihat layarnya kan? Oke. Itu yang ini. Oke. Okay, the question number 3. What is the most likely reasons the author mentioned Manetho and his writing in paragraph 2? What is the most likely reasons? Most likely ini kan artinya superlatif. Most likely itu yang cenderung alasan kuatnya kenapa Manetho, kenapa penulis ini menyebutkan Manetho itu ada di tulisan ini. Kenapa itu alasannya apa sih kenapa Manetho itu menulis ini gitu, di dalam tulisannya? Kenapa dia mencatatkan dalam sejarah tentang Hyksos ini? Alasannya kenapa begitu? Optionnya adalah yang A, to show some solid evidence that the Hyksos indeed exists in the history of Egypt. Yang B, optionnya to emphasize how rare the written records about the Hyksos reign in ancient Egypt are. Yang C, to convince readers that the Hyksos as an ethnic group had thrived. Thrive ini artinya mengendalikan di era-eranya Egypt itu Mesir ya. Kemudian to provide support to the study that Hyksos ruled Egypt from
1530 before century to 1635 or 38 before century. To further elaborate a chemical analysis to the dates collected from the Hyksos cemeteries. Ini karakter soalnya tentang paraphrase. Paraphrase itu artinya mencari makna atau maksud dari kalimat tersebut begitu. Nah, di sini kita artikan terlebih dahulu apa alasan penulis menyebutkan Manetho ini sebagai orang yang mencatatkan sejarah di dalam ceritanya. To show untuk memperlihatkan solid evidence. Evidence artinya apa? Evidence artinya bukti ya, that Hyksos indeed memang benar-benar eksis di eranya Egypt ya, zaman akhirnya. Yang B, to emphasize how rare, untuk menentukan betapa rare itu artinya jarang. Oke, jadi bisa dikatakan seldom. Nah, jadi rare ini artinya seldom. Jadi itu emphasize untuk memastikan di paragraf kedua ini ada the writer record about the Hyksos reign in ancient Egypt are, untuk menentukan hanya sedikit saja sejarah yang tertulis tentang Hyksos ini gitu. Yang B ya. Jadi yang C, to convince readers that the Hyksos, untuk convince ini artinya endure artinya meyakinkan, sure yakin, endure meyakinkan readers that the Hyksos as an ethnic group that lived in Egypt for generations, untuk meyakinkan pembaca tentang kepemimpinan Egypt sini ya, Hyksos ini di Egypt dari beberapa generasi. Kemudian yang di to provide support to the study that Hyksos ruled Egypt from 5030 before century to 1638 before century, untuk membuktikan support to the study, menunjang studi ini, oh ternyata benar nih di tahun 1530 dan sampai 1638. To further elaborate chemical, untuk mencari tahu atau menganalisis dan the collected gigi-gigi tentang apa namanya penduduk-penduduk dari zaman Hyksos ini, untuk dilihat di dalam kuburannya. Jadi tujuannya itu. Yang penting adalah kita harus cari tahu dulu di paragraf kedua ini membahas tentang apa. Di sini jawabannya semuanya benar. Cuman yang paling tepat di jawaban nomor 2 paragraf kedua itu yang mana bagiannya begitu ya. Di paragraf kedua kita berbicara tentang baik. 10. Ya. Paragraf kedua berbicara tentang so the Hyksos were the first foreigners to rule the ancient Egypt. Nah, jadi written record, menurut written record of the reign are scant. Di kata kuncinya adalah scant. Oke. Scant ini artinya few. Bukan boleh yang Umi? Tahu artinya few? Apa? Kita permudah. Little. Apa? Beberapa atau sedikit. Kalau beberapa dan sedikit itu banyak atau tidak? Tidak. Jadi scan. Jadi sedikit saja. Nah, jadi itu hanya tertulis written report tentang sejarah Hyksos ini
hanya scan saja, sedikit saja. Itu kata kuncinya ya. Bukan berarti kita berbicara tentang lama hidupnya ya. Ini benar nih, tapi di paragraf kedua nggak ada ngomongin itu. Jadi kita bisa eliminasi yang tadi, yang mana nih aja. Nah, yang D ini nggak dipakai. Kita apa nama eliminate. Nah, kemudian yang E. Nah, yang E kita cari tahu lagi. Jadi for scan for 100 years untuk beberapa tahun, the only known mention that the Hyksos was in a Greek tomb. Jadi Hyksos ini ternyata berasal dari zamannya Yunani gitu. Jadi itu terdapat di bahasa Aegyptia, abjadnya Arab-Arab gitu. Nah, jadi berdasarkan histori Egypt, Wright penulis namanya Manetho ini yang hidup sebelum 3rd century, 3 abad sebelum century, and chronicle that was the pharaohs. Jadi menceritakan tentang sejarah-sejarah pharaohs juga. Di sini tidak ada membicarakan tentang penemuan gigi, tentang sejarah Hyksos. Juga tidak ada maksud itu yang D sudah tidak dipakai lagi, yang E juga tidak, kita silang. Nah, tinggal C dan ABC. Oke. Nah, ABC to show the evidence, to show the some solid evidence. Apakah di sini ada membuktikan tentang evidence tadi? Menceritakan tentang evidence atau bukti-bukti tentang sejarahnya Hyksos? Memang ada, tapi itu hanya di paragraf ketiga, kemudian paragraf pertama. Di sini hanya menjelaskan tentang sedikit saja pernyataan tentang Hyksos tadi. Nah, jadi kita bisa simpulkan yang mana tadi ini, yang yang 3. Jadi yang E ini kita eliminate juga. Oke, tinggal C dan B. To convince the reader that Hyksos group had thrift in Egypt for generation. Untuk meyakinkan pembaca bahwa Hyksos ini ada di beberapa generasi. Yang C. Kemudian yang B, kita lihat nih. Oke, baik. To emphasize how rare, untuk meyakinkan how rare. How rare ini tadi apa artinya how rare? Rare. Seldom artinya tidak sering. Tidak sering, jarang. Kata kuncinya tadi scan. Scan berarti sedikit, ya, little of you. Jadi kita bisa hubungkan antara kata kuncinya tadi. Jadi lebih tepatnya jawabannya B. Oke. Nah, baik. Itulah jawabannya. Number 3. And lanjutnya number 4. Okay. How does the author organize paragraph 4? Bagaimana penulis merangkum, maksud itu memberikan kesimpulan tentang paragraf 4 ini. Jadi for your information, paragraf itu dibagi menjadi beberapa jenis. Satu, ada yang namanya paragraf itu dalam bentuk argumen. Ya, kalau argumen itu berisikan tentang pendapat kita, pendapat penulis tersebut, kemudian pendapat tersebut diikut sertakan dengan beberapa bukti. Nah, kemudian statement hanya pernyataan saja, bukan pertanyaan. Nah, kemudian ada yang namanya problem. Problem itu merupakan suatu kejadian ide pokoknya. Nah, kalau ide pokoknya mungkin bercerita tentang Hyksos gitu kan, itu kan ide pokoknya. Disitulah muncul problemnya. Itu dalam bentuk problem.
Nah, kalau argumen itu dalam bentuk bukti-bukti atau supporting idea-nya. Nah, kemudian possibly cause ini bercerita tentang dampak dari peristiwa yang terjadi. Apa penyebabnya, kemudian apa peristiwa yang terjadi setelah itu. Describe itu menjelaskan secara detail kronologi dari cerita tersebut. Kemudian event itu peristiwa demi peristiwa. Nah, kalau describe ini kan penjelasan secara detailnya apa-apa saja evidennya. Nah, kalau event ini peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di cerita Hexes tadi itu. Sekarang kita menentukan apa yang paling tepat dari paragraf keempat ini. Oke, kita lihat. 1, 2, 3, 4. The shepherd hieroglyphs. Hieroglyphs ini adalah tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan abjad-abjad Arab tadi, membuktikan. Hold a second. Membuktikan bahwa sejarawan with a little more detail, agak sedikit lebih detail, bagaimana membuktikan kalau Hayek itu ada gitu. Tapi beberapa dinasti yang tersisa yang melanjutkan setelah Hayek ini memberikan pernyataan. Pernyataan itu adalah menyatakan bahwa pemerintahan Egypt ini yang dipimpin oleh Hayek ini dinyatakan chaos. Chaos itu artinya kacau atau rusuh. Nah, itu yang dikeluarkan statementnya oleh penerus dari Hayek tadi. Nah, jadi di sini muncul propaganda, isu-isu yang tidak benar. Nah, di sini terdapat beberapa pernyataan-pernyataan atau argumen-argumen. Nah, ingat. Oke. Nah, jadi silakan dipilih. Di sini yang paling penting maksudnya adalah di paragraf keempat ini, penerus dari dinasti Hayek ini menyatakan bahwa Hayek itu pemerintahnya jelek. Kemudian mereka tidak ada bukti kalau Hayek itu benar-benar jelek gitu. Jadi hanya pernyataan saja. Itu menurut mereka. Mereka bikin propaganda. Itu maksud dari pernyataan paragraf keempat ini. Itu menurut studi. Nah, mana yang paling tepat? Jawabannya di nomor 4 ini. Statement tadi berisi tentang ini Ren. Maybe A. Oke, anyone yang lain? Fib? D. Oke. Jadi D, Fahri. Baru muncul nih. So, kita cari tahu ya. Tadi ada yang A dan D, problem and possibly effect, dampaknya. Kemudian di sini ada problem. Kalau problem tadi bercerita tentang ide pokoknya. Oke ya. Kalau possibly effect, apa dampak dari cerita-cerita tadi itu? Apakah ada yang marahkah atau apakah pemerintahannya jelekkah? Itu possibly effect. Nah, kemudian yang statement, pernyataan, kemudian contrasting with argument. Argumen tadi itu bukti. Apakah ada bukti atau tidak? Nanti kita lihat ya. Yang jelas di paragraf keempat bercerita tentang
Jadi historian ini orang yang menulis sejarah uh, with a little more detail, sedikit detail tentang uh, kerajaan Hayek sini, maksudnya itu kepemimpinan Hayek sini. Tapi account of this dynasty remain biased incomplete. Bias itu artinya samar-samar, diragukan. Nah, jadi nggak jelas cerita atau informasi dari penerus-penerus Hayek sini. Egyptian rules frequently destroy record. Jadi Egyptian rulers itu artinya yang memerintah setelah generasi Egypt tadi itu maksudnya adalah siapa? Ini nih yang memerintah setelah Egypt ini adalah si Hayek sini. Nah, dia memberikan pernyataan bahwa pemerintahan dari Egyptian rulers ini frequently destroyed record. Jadi sering terjadi kerusakan, maksudnya itu dijelek-jelekan gitu, atau spread propaganda, menyebarkan propaganda isu yang tidak benar about predecessor, tentang kepemimpinan sebelumnya. Siapa memimpin sebelum Egypt ini? Iya, Hayek ini. Nah, jadi ini pernyataan yang mutlak tidak benar, kan begitu. Nah, and the highest people were linked to the, jadi mereka itu dihubungkan dengan disorder, chaos. Nah, chaos itu kehancuran, suka bikin onar dan sebagainya. Dynasty that success them according by the dynasty that success them. Jadi by ini kan artinya menurut dinasti yang meneruskan sejarah mereka gitu. According to the study, menurut study. Nah, jadi di sini untuk problem mungkin oke, tapi akibat yang dilakukan oleh problem tadi itu kan tidak ada akibatnya di sini. Dampak buruknya kan nggak ada, hanya sekedar pernyataannya saja gitu. Apakah orang benci dengan kerajaan ini? Nggak ada gitu. Jadi rasanya tidak terlalu connect jawabannya. Jadi yang paling oke rasanya itu jawabannya A, karena A itu hanya melahirkan statement berdasarkan dari bukti, kemudian argumen pernyataan-pernyataan yang terkait dengan peristiwa tadi. Kontras argumen, berarti bukan argumen, kontrasnya saja gitu. Well, students, itu jawabannya untuk yang nomor 4. Okay, and the last one is number 5. The word to in the second paragraph can be replaced with. Nah, jadi ini paling mudah soalnya karena ini berkaitan dengan to vocab. Yang mana yang akan kita cari? The word to. To apa artinya? To. Mungkin sudah tahu ya, tapi sulit diungkapkan aja. So itu artinya meskipun. Oke. The word so. Ini ada di paragraf ke second paragraph. Ya. So, ini. So, the highest were the first foreigners to rule ancient Egypt. Jadi, meskipun highest itu merupakan satu-satunya pertama sekali yang menjadi penerus Egypt. Itu dari foreigner itu dari luar, bukan dari dalam daerahnya Egypt, dari Yunani tadi. Nih, foreign ini artinya dari luar kampungnya Egypt. Dari mana mereka berasal? Dari Yunani. Okay. So itu artinya meskipun. Jadi jawabannya yang tepat apa?
Provide. Suara. Sini hujan. Bisa dengar suaranya? Oke. Bisa cocok semua sih. Harus pakai raju. Oke. Oke, desir. Oke, good. Ada lagi? Ini yang paling ini benar nih. Also benar. Even though benar. Despite benar. Yang ini salah nih. Oke. Nah, di antara tiga ini mana yang paling tepat? D, oke. Baik. Saya kasih penjelasan sedikit ya tentang also, even though, and despite ini. Also ini artinya meskipun, tapi tujuannya adalah menghubungkan dua kalimat yang resmi. Contoh, also it's great day, but sorry, I dislike the exercise this morning. Although it's a great day. Saya tidak suka olahraga pagi ini meskipun hari ini cerah. Jadi I dislike exercise this morning, although meskipun hari ini cerah. Itu kalimat-kalimat yang agak sedikit resmi dan formal rasanya. Oke, jadi antara dua hal yang kontras ya. Kemudian untuk even though ini membedakan antara dua hal yang negatif, positif dan negatif. Contoh, Andre has a good score in mathematics, even though meskipun he doesn't study. Jadi he doesn't itu artinya he didn't study. Dia kan nggak belajar, tapi dia dapat nilai tinggi. Jadi satu hal yang berbeda kontras positif dan negatif. Oke, itu even though. Nah, kalau despite itu diawali dengan despite, tapi diakhiri dengan kata benda, kata kerja, kata sifat, working gitu. Contoh kalimatnya, despite ini ada contohnya. Despite today is raining, meskipun hari ini hujan, I will keep going to attend the Zoom. Despite today is raining, I am keep going to Zoom. Oke, jadi itulah kata-kata kalimat yang berkaitan dengan despite. Nah, jadi kata kuncinya adalah kalau although ini membandingkan antara dua hal yang berbeda tapi secara resmi lah, formal gitu. Kalau even though itu satu hal positif dan negatif. Nah, kalau despite ini diakhiri setelah despite itu kalimat noun, kata kerja, dan kata kerja. Nah, di sini bisa kita lihat di kalimatnya menentukan mana tuh contohnya. So the highest were the first foreigners to rule the ancient Egypt. Nah, jadi ini kalimatnya dalam bentuk pasif, maksudnya itu pasif atau personal atau impersonal nih, maksudnya itu pasif atau aktif nih kalimatnya. Ini kan satu pernyataannya, jadi mungkin setelah so ini muncullah kalimatnya subjeknya highest were the first foreigner, itu kan subjeknya. Kemudian rule the ancient Egypt, itu kan objeknya. Jadi ini bisa dikatakan subjeknya atau noun-nya yang diikuti setelah so itu. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah this one. Oke, yang E ya. Oke. Nah, the song my explanations about this text, hopefully you get more knowledge about this. Maksudnya itu bisa menambah sedikit wawasan tentang ini.
Meskipun ada beberapa keterbatasan ya, Nanda. Dan yang paling penting adalah tugas setelah ini. Oke. Setelah ini kalian harus mengerjakan 100 years of ago ini. Kemudian soal nomor 6, soal nomor 7 dan 8. Oke. Silakan dikerjakan soalnya. Saya kasih waktu sampai pukul 9 mengerjakannya. Oke. Oke, deal ya. Kalau seandainya ada masalah koneksi nanti bilang, Sir kita out aja gitu. Rasanya kepengen ngerjain dikasih tugas saja nanti dikirim ke grup gitu. Gimana? Kita sepakati bersama. Gimana Anda? Karena di sini juga hujan soalnya. Takut bad connection kan. Oke. Langsung dibahas Sir di sini juga. Oke. Gini aja. Kalian jawab. Nanti jawabannya itu ini kan dalam bentuk Word ya. Jadi Word itu kalian edit, kemudian jawabnya langsung di situ. Nanti kirim filenya ke Sir. Gimana? Kayak dicoret-coret gitu filenya gitu. Oke, sip ya. Nah, Sir tunggu sampai jam 10 malam ini. Nanti Sir kirim ulasan dari teks yang tadi. Kalau nomornya oke, boleh. Itu di lingkar aja nanti teksnya. Thank you. Ada pertanyaan, Nanda, sebelum kita dis meeting? Mana yang tadi? Meeting. Oke, Sir mau dengar lagi suaranya sebelum kita tutup pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan masih aktif ya. Abdul Afif Aiman. Oh, he's gone. Alfi Rahmi Putri. Oke. Oke, Sir. Sip, good. Hujan di sana pun? Iya, Sir. Oh, sama berarti ya. Andrea Rafiko. Yes, sir. Good. Aulidia Rahma. Oke. Bayu Nufrianda. I'm here, Wah, sir. langkah kanan benar pas diimbau tibo. Pas pembahasan hilang kan itu loh, Wah. Iya. Memang. Fahri Akbar gimana? Jelas penjelasan Sir tadi? Aman, Sir. Oke. Fahri tinggal di mana? Itu kan baru, Sir. Oh. Jadi gimana bisa kenal ke sini ke Mendua? Lewat-lewat aja, Sir. Nyari-nyari rupanya ketemu, Sir. Ya, Wah, ikut iya. aja lah. Semoga berlanjut terus ya Fahri ya. Insya Allah, Dan kita Sir. bisa ketemu secara langsung lah nanti depannya. Di mana nih SMK Tarunanya? Di Delima, Sir. Deket Manam, Sir. Oh, udah 5. Hmm. Oh, iya, tahu. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita saling kontak-kontak aja ya. Oke, Sir. Aslinya dari mana? Aslinya dari Taluk, Sir. Oh, Taluk nih. Oh, ya lah. Jadi itu bagus. Ya, semua. Oke, lanjut ya Fahri. Kemudian Fajra Kela. Oh, Fajra. Hilang Fajra. Oke. Marzahra Audilia. Nabila. Hadir, Sir. Oke, good. Oke. Nah, silakan kerjakan
Karena di sini lagi free time banget, jadi mohon maaf ya jika banyak yang tidak berkenan. Barangkali itu saja dari Sir ya. Jadi mohon dikirim nanti hasilnya lewat WA saja. Mau dibikin filenya boleh, kirim filenya ke Sir. Mau dicoret-coret ininya boleh. Ya, pokoknya sekreatif gitu. Thank you so much for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.